Halo Sobat Ngopi yang budiman, di video kali ini kita akan ngomongin film yang rilis pada tahun 2013 lalu. Film ini diadaptasi dari cerita dongeng rakyat Inggris yang berjudul Jack the Giant Killer. Film ini bercerita tentang seorang anak petani miskin yang melawan raksasa demi menyelamatkan seorang putri raja. Bagaimanakah keseruan kisahnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, ngomongin film dimulai. Di awal film, kita akan melihat anak seorang petani miskin bernama Jack dan seorang anak perempuan dari raja bernama Isabel. Mereka sedang mendengarkan dongeng mengenai biji kacang ajaib yang dapat tumbuh menjuntai ke angkasa dan dapat menghubungkan dua dunia, yaitu dunia para manusia dan para raksasa. Para raksasa pun turun dan membuat kekacauan di dunia manusia, bahkan mereka sampai menyukai rasa dari daging dan darah manusia yang jadi sumber makanan mereka. Lalu raja pada saat itu yang bernama Eric membuat sebuah mahkota dari jantung raksasa dan sihir para biarawan. Alhasil mahkota itu mempunyai kekuatan untuk mengendalikan para raksasa jahat. Raja Eric pun memerintahkan para raksasa kembali ke dunianya melalui pohon kacang ajaib dan kemudian menebang pohon itu agar jalan antara dua dunia terputus. Pada saat kematiannya, Raja Eric pun dikubur bersama mahkota dan biji kacang ajaibnya. Jack yang masih kecil sangat percaya pada dongeng tersebut. Ia pun sangat mengagumi Raja Eric. 10 tahun pun berlalu. Saat itu ayah Jack sudah meninggal karena sebuah wabah penyakit. Karena itu membuat Jack harus tinggal dengan pamannya dan menjadi seorang petani. Pada suatu hari Jack disuruh pamannya untuk menjual kuda di kota. Sesampainya di kota, Jack melihat seorang wanita yang diganggu oleh gerombolan pria mabuk. Membuat Jack mencoba melindungi wanita itu hingga tak lama datang para prajurit kerajaan menjemput wanita tersebut yang ternyata adalah Isabel, putri dari raja yang juga keturunan Raja Eric. Di tempat lain tampak dua orang bernama Lord Roderick dan Wick sedang berbincang mengenai putri Isabel yang akan menikah dengan Roderick. Lalu mereka bertemu dengan seorang biarawan yang ternyata mencuri biji kacang milik Roderick. Sang biarawan yang sedang dikejar pengawal Roderick lalu bertemu dengan Jack dan berkata akan membeli kudanya. Namun bukan uang yang Jack dapatkan, tetapi hanya biji-bijian yang ia terima dari biarawan itu. Biarawan tersebut berkata Jack harus membawa biji itu ke biara untuk menukarnya dengan uang. Ia pun berpesan agar Jack menjaga jangan sampai biji tersebut basah terkena air. Akhirnya biarawan itu berhasil ditangkap saat melarikan diri dengan membawa kuda milik Jack. Sesampainya di rumah, Jack dimarahi pamannya karena menukar kuda mereka dengan biji-bijian. Paman Jack marah dan melempar biji-bijian tersebut ke lantai. Jack lalu memungut biji-bijian itu, namun ternyata ada satu biji yang tak Jack lihat jatuh ke bawah lantai karena ada lubang di lantai rumah. Sementara itu, di istana Putri Isabel berusaha bernegosiasi dengan ayahnya Raja Bramwell. Isabel meminta agar sang raja tidak memaksanya untuk menikah dengan Lord Roderick. Raja tetap dengan pendiriannya hingga akhirnya pada malam hari Isabel melarikan diri dari istana. Pada saat perjalanan, ia terjebak oleh hujan deras dan mencari tempat berteduh. Tanpa diduga, ternyata ia sampai di rumah Jack. Jack dan Isabel pun berbincang tanpa mereka sadari, air hujan mulai masuk melalui atap bocor, mengalir dan mengenai biji ajaib yang jatuh di bawah lantai rumah Jack. Biji itu secara ajaib cepat tumbuh menjadi akar raksasa yang menjalar ke atas, menyebabkan rumah Jack terangkat dengan Putri Isabel yang terjebak di dalam rumah sementara Jack terhempas ke tanah. Jack melompat dan berhasil naik untuk mengeluarkan sang putri, namun naas Jack gagal dan terjatuh dari sana. Keesokan harinya Jack yang pingsan ditemukan oleh raja dan para pengawalnya. Jack ditanyai oleh raja yang menanyakan keberadaan putrinya setelah raja melihat gelang Isabel yang Jack tarik saat akan jatuh semalam ada di tangannya. Setelah Jack menceritakan semua kejadian semalam, raja pun menugaskan para prajurit terbaiknya untuk membawa kembali putri Isabel. Tugas itu diserahkan pada Elmond untuk memimpin. Jack ikut serta dalam tugas itu karena ia yang mengetahui bagaimana awal kejadian putri menghilang. Lalu Roderick pun menawarkan diri untuk ikut mencari putri Isabel karena ia berkata ingin mencari calon istrinya.
Mereka pun berhasil naik hingga menemukan daratan di atas sana. Pencarian Isabel pun dimulai dengan mengikuti jejak kakinya. Tak lama, Roderick dan Wick meminta Jack untuk menyerahkan semua kacang ajaib. Jack terpaksa memberikannya karena ia diancam akan dibunuh. Namun ternyata Jack masih menyimpan satu kacang yang akhirnya ia sembunyikan dalam liontin miliknya. Mereka pun melanjutkan pencarian hingga memutuskan untuk membagi dalam dua kelompok. Jack yang pergi bersama Elmond dan Crow lalu menemukan beberapa domba yang coba ia tangkap sebagai bahan makanan. Namun ternyata di sana ada sebuah jebakan hingga membuat ia dan Crow tergantung di dalam sebuah jaring. Elmond mencoba membebaskan mereka, tapi kemudian datang seorang raksasa jahat hingga membuat mereka bersembunyi. Naas, Crow yang mengintip ketahuan dan ditangkap oleh raksasa itu. Elmond yang coba menolongnya pun ikut tertangkap, sementara Jack yang bersembunyi di dalam air hanya bisa menyaksikan kejadian tersebut. Di tempat lain, Roderick dan Wick membunuh satu orang prajurit yang pergi bersama mereka dengan mendorongnya ke bawah jurang. Wick yang tertawa senang lalu ditangkap oleh raksasa dan dimakan secara hidup-hidup. Saat Roderick akan ditangkap, tiba-tiba ia mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Ternyata Roderick memiliki mahkota ajaib milik Raja Eric yang seketika membuat para raksasa tunduk dan patuh kepadanya. Di sisi lain, Jack mengikuti raksasa tadi hingga membawanya pada kerajaan mereka. Di dalam, Isabel yang tertangkap dihampiri oleh raksasa berkepala dua bernama Fallon yang merupakan pemimpin dari para raksasa. Fallon mencium bau Isabel sama dengan bau Raja Eric yang sangat dibencinya, hingga Fallon pun berencana memakan Isabel. Tak lama, raksasa yang menangkap Elmond dan Crow datang ke sana. Fallon bertanya pada Crow di mana pohon kacang ajaib yang merupakan jalan yang menghubungkan dua dunia berada. Bukannya menjawab, Crow malah menghina Fallon dan akhirnya Crow pun berakhir menjadi santapan pemimpin para raksasa itu. Tak lama ada sedikit keributan antara Fallon dan seorang raksasa lain yang berhasil menangkap Isabel dan ingin memakannya juga. Raksasa itu pun berkata jika Fallon bukanlah raja mereka. Hingga akhirnya datang Roderick yang mengenakan mahkota membuat semua raksasa termasuk Fallon tunduk di hadapannya. Isabel dan Elmond senang karena mengira Roderick akan menyelamatkan mereka, tapi ternyata Roderick mempunyai keinginan untuk menguasai dunia. Dan ia memiliki rencana untuk menggunakan raksasa-raksasa tersebut sebagai senjata untuk menghancurkan kerajaan manusia. Jack yang telah ada di istana raksasa kemudian masuk ke sebuah ruangan tempat para raksasa menyimpan barang jarahan mereka dari dunia manusia pada zaman Raja Eric. Hingga akhirnya ia melihat Elmond dan Isabel yang dibawa oleh seorang raksasa dan hendak dijadikan santapan mereka. Jack pun menghampiri Elmond yang saat itu dimasukkan ke dalam gulungan tepung dan memberikannya sebuah pisau agar Elmond bisa melepaskan diri. Sementara sang raksasa bersiap mencincang Isabel. Melihat itu, Jack menuju tempat pisau dan menjatuhkan pisau dapur milik para raksasa itu hingga ia berhasil membunuhnya. Saat mereka mencoba kabur, ternyata Roderick sudah menempatkan seorang raksasa yang ditugaskan menghalangi jalan keluar mereka agar tak bisa melarikan diri ke dunia manusia. Melihat raksasa penjaga itu menggunakan baju besi, Jack mempunyai rencana untuk memasukkan sarang lebah ke dalamnya. Rencana Jack berhasil dan bahkan membuat raksasa itu jatuh ke dunia manusia. Saat mereka akan turun, Elmond berkata dia akan tetap tinggal untuk membunuh Roderick terlebih dahulu. Di dunia manusia, raksasa yang jatuh tadi pun menghantam tanah dan membuat raja melihat apa yang terjatuh di sana. Saat melihat yang terjatuh itu adalah raksasa, raja akhirnya mempercayai bahwa dongeng Raja Eric adalah merupakan kisah nyata. Ia pun lalu memerintahkan untuk memotong pohon kacang itu agar para raksasa tak bisa menyerang dunia manusia walau ia harus mengorbankan putri yang dicintainya. Di sisi lain, Elmond yang tetap tinggal di dunia raksasa kemudian bersembunyi karena Roderick datang ke sana dengan banyak pasukan raksasanya. Ia pun berusaha menebar benih kacang ajaib untuk jalan para raksasa turun ke dunia manusia. Tapi saat ia akan menebar benih, tiba-tiba Elmond muncul dan bertarung dengannya. Elmond kalah dan hampir terjatuh dari sana. Melihat itu, Roderick melukai tangan Elmond dan berusaha membuatnya terjatuh. Namun, Elmond berhasil merebut pisau itu dan menusuk dada Roderick hingga tewas. Setelah Roderick tewas, Fallon lalu mengambil mahkota dari kepala Roderick dan memakainya sebagai cincin hingga kini semua raksasa tunduk dan patuh kepadanya. Sementara Jack dan Isabel yang menuruni pohon ajaib terkejut karena pohon itu sebentar lagi akan tumbang.
Saat pohon berhasil ditebang, Elmond melompat untuk ikut menuju ke bawah. Jack dan Isabel berhasil turun dengan cara bergelantungan dan jatuh pada tumpukan jerami. Sedangkan Elmond terjatuh pada parit yang ada di depan istana. Melihat jalan ke dunia manusia sudah tak ada, Fallon pun kecewa hingga akhirnya dia menemukan sisa benih kacang ajaib ada di sana. Di dunia manusia, raja yang mengira sudah kehilangan anaknya lalu dikejutkan dengan kedatangan Isabel yang menceritakan apa yang terjadi. Ia pun berkata jika Jack lah yang menolongnya, membuat raja memberikan Jack hadiah berupa koin emas. Kembali pada Fallon yang menebar benih itu ke air membuat akar besar tumbuh dan kemudian para raksasa melompat menaiki akar tersebut agar akar itu tumbuh ke bawah. Jack yang telah sampai di rumah kemudian menyadari para raksasa itu turun dengan cepat ke dunia manusia. Ia pun segera menaiki kudanya dan berusaha memperingatkan raja. Raja dan para pasukan yang mendengar suara Jack lalu dikejar para raksasa yang keluar dari arah hutan. Di kerajaan, Elmond yang telah mengetahui para raksasa berhasil turun lalu menuangkan minyak ke dalam parit. Setelah raja berhasil memasuki istana, Elmond pun membakar parit agar raksasa tak bisa memasuki kerajaan. Saat gerbang akan ditutup, Jack sampai di sana dan beruntung ia bisa masuk pada saat yang tepat. Para raksasa pun tiba di sana. Fallon melompat dan bergelantungan pada gerbang hingga akhirnya ia terjatuh pada parit yang terbakar. Pasukan Fallon mengira jika jenderal mereka telah tewas, tapi ternyata Fallon berhasil bertahan dan berenang menuju saluran air. Tak lama, Fallon muncul di dalam istana ketika Jack dan Isabel yang diperintah raja untuk menyalakan suar sebagai tanda meminta bantuan pada kerajaan lain ada di sana. Jack dan Isabel yang bersembunyi lalu diketahui Fallon yang kemudian mengejar mereka dan berhasil menangkap Isabel. Jack yang mencoba menolong dan mengayunkan kampak juga berhasil ditangkap oleh Fallon. Seketika Jack teringat akan satu biji kacang yang ia simpan di dalam liontinnya. Ia mengambil biji kacang itu dan melemparkannya ke dalam mulut Fallon. Tentu saja seketika akar besar tumbuh dari dalam tubuh Fallon dan membunuhnya. Sementara di luar, raksasa telah berhasil masuk ke dalam kerajaan dan bersiap menyerang raja dan para pasukannya. Lalu mereka tiba-tiba berlutut dan ternyata Jack datang membawa mahkota yang berhasil ia ambil dari Fallon. Jack memakai mahkota itu dan memerintahkan para raksasa kembali ke dunia mereka dan menebang semua pohon kacang yang ada di sana. Di akhir film, kita akan melihat Jack dan Isabel yang telah menikah dan mempunyai anak. Jack sedang menceritakan kisahnya pada anak mereka. Setelah kejadian itu, mahkota pun diubah bentuk dan dijadikan mahkota kerajaan yang diturunkan dari generasi ke generasi hingga akhirnya pada saat ini mahkota itu disimpan dalam sebuah museum dan film pun mamat. Sekian ngomongin film kali ini, tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi bila kami upload video baru. Dan jika kalian ingin request film apa yang akan kita bahas selanjutnya, harap komentar di bawah. Bye-bye.